Gua akan bahas strategi ampuh untuk meraih kebebasan finansial. Ini sebenarnya topik yang sangat banyak dibahas oleh para pelaku sosial media ya, sama mereka yang tepatnya belum pernah bebas finansial tapi selalu ngomong gimana caranya bebas finansial, padahal lu sendiri aja belum bebas finansial. Ya mungkin ada yang udah bebas finansial tapi udah tua, dan menurut gue itu nggak dihitung ya. Kenapa? Karena lu gimana caranya enjoy hidup ketika lu udah tua baru bebas finansial. Bebas finansial tuh harus di usia yang muda. Dan kalau udah lewat nih lu udah tua ya udah selesai. Gamenya selesai, kalah. Kita harus bisa definisikan dulu ya, apa itu kebebasan finansial. Kebebasan finansial sendiri itu adalah suatu kondisi di mana uang itu sama sekali udah bukan masalah lagi di hidup kita. Video ini bukan video tentang nabung ya, kalian hemat-hemat untuk bisa kaya raya di usia yang tua 60 tahun, 70 tahun, enggak. Tapi di sini gue akan jelaskan apa artinya kebebasan finansial untuk diri gue sendiri. Bebas finansial itu bukan cuma sekedar ngerasa aman ya, yang 4% rule lah, apa lalu punya uang berapa kali dari punya tahunan punya pengeluaran, bukan. Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau. Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun ya, destinasi yang lu mau ke Lake Como, Itali, mau lu di pegunungan tiba-tiba di Swiss ya, itu bisa kemana aja yang lu mau ya, naik first class, bukan naik ekonomi. Kalau lu jalan-jalan masih naik ekonomi itu nggak bebas finansial. Terus ntar dia ngomong lagi, oh tapi si Konglo itu naik ekonomi. Iya, itu buat media aja, atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu, tapi aslinya biasanya pakai private jet. Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan, dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi. Nah itu bebas finansial. Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya di restoran, tapi gimana caranya kita lihat suatu menu, kita nggak peduli sama sekali harganya berapa. Kalau kalian masih bilang, oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting, itu masih miskin dan masih pecundang ya. Gue nggak pernah ketemu satu pun teman gue yang kaya itu pakai budgeting. Buka botol 100 juta, buka. Makan 50 juta, makan. Kalian tanya, ada nggak makan 50 juta? Ada. Belum sampai aja levelnya kalian. Jadi nggak ada ya orang yang benar-benar kaya itu budgeting. They don't care. Uangnya itu terlalu sedikit untuk dibuang karena uang mereka terlalu banyak. Itu baru bebas finansial. Nah, step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa? Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya, bukan pecundang yang pura-pura kaya. Nggak ada bobotnya. Lu dapat informasi misalnya dari orang yang lu lihat nih, misalnya lu nonton interviewnya siapa? Elon Musk gitu kan. Lu dapat informasi dari Elon Musk, lalu lu konfirmasi dengan keluarga lu. Lalu keluarga lu bilang jangan dengerin Elon Musk gitu. Nah, itu yang tolol siapa? Lu dengan lu konfirmasi informasi yang lu dapat dari orang yang lebih kaya ke lu, ke orang yang sama persis posisinya seperti lu, pecundang, itu udah kesalahan fatal. Ntar lu kecuci otaknya. Sama-sama pecundang gitu, bilang, oh enggak begitu kok, gue punya begini. Enggak, opininya enggak valid. Pecundang itu opininya enggak valid. Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa, karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa. Hal yang bermanfaat. Lu nonton misalnya podcast dari orang-orang paling kaya di dunia, ya gimana sih caranya mereka itu bikin decision ya. Lu cari ya misalnya di Economic Forum di Doha atau gitu. Waktu awal ya, gue mau jadi orang kaya, gue pelajarin orang-orang kaya itu siapa ya. Yang pertama gue lihat itu adalah Warren Buffett, karena dia sempat jadi orang paling kaya di dunia. Jadi gue nggak mau nyontoh bahkan yang ada di lokal, gue lihat yang langsung di global. Paling kaya satu dunia ini siapa? Oh, ada beberapa presiden gitu. Tapi kan ya gue nggak mau punya cita-cita untuk jadi presiden seperti Putin gitu. Gue nggak punya cita-cita jadi presiden seperti presidennya Cina, Xi Jinping gitu. Nggak ada ambisi politik di sana. Nah, gue lihat pebisnisnya siapa? Ya, pebisnisnya Warren Buffett. Kita lihat, oh dia dari mana? Dia dari investasi. Dia pertama dari bikin Berkshire Hathaway, ya dia invest di Geico, dapat insurance punya premi. Uang asuransinya diputar ke saham. Gue pelajarin semua cara kerjanya ya. Jadi gue cari orang yang paling kaya dan gue pelajarin. Kalau gue bisa belajar kemampuan security analysis seperti dia, gue akan punya skill set yang sama. Semua buku yang dia beli, gue beli. Intelligent Investor dia beli, gue beli. Security analysis Benjamin Graham dan David Dodd, gue beli. Semuanya gue pelajarin untuk bisa jadi seperti Warren Buffett. Gue mulai tuh selalu menggunakan yang namanya top down analysis ya. Gue lihat dunia ini tuh top down ya, jadi dari atas ke bawah. Nah, maksudnya apa top down analysis? Gue lihat dulu, oke ini papan caturnya seperti apa. Nah, kalau gue mau jadi kaya, gue harus ikutin permainan papan catur ya. Gue lihat yang paling atas kaya siapa? Nomor 1 Warren Buffett ya waktu itu ya. Kedua itu gue lupa Bill Gates atau siapa. Sekarang kan udah beda lagi. Sekarang Elon Musk yang pertama. Kedua itu Bernard Arnault yang bikin LV. Itu investment company juga sebenarnya LV. Dia cuma nyaplok-nyaplok perusahaan fashion. Nah, gue cari itu di Forbes ya kan, sesimpel kan. Gue dulu anak kecil, gue cari di Forbes, gue searching gitu. Gue lihat, oh ini kaya dari fashion and retail, ini kaya dari teknologi, ini kaya dari manufaktur, ini kaya dari finance and investment. Itu ada industrinya di situ.
Itu papan caturnya kalian lihat. Dan kalau kalian lihat paling banyak kaya dari mana? Jawabannya cuma satu industri, finance dan investment. Nah, begitu gue lihat global, gue lihat lokal ya. Gue lihat lagi lokal. Kok semuanya kayaknya dari komoditi kalau di lokal. Ya rata-rata di coal, batu bara, energi ya. Rata-rata Indonesia kaya dari energi. Kita lihat misalnya CPO ya. Macam-macam. Jadi rata-rata Indonesia itu commodity base atau enggak banking base ya. Jadi antara dia punya konglonnya punya bank besar atau dia punya commodity besar. Uangnya diputar kemana? Rata-rata sama mereka di real estate ya. Mereka ya invest di real estate dan juga infrastruktur. Nah gue lihat di situ. Tapi gue lihat papan caturnya nih di Indonesia. Mungkin nggak seorang Timothy 16 tahun main ke batu bara? Jawabannya tidak. Mungkin nggak gue tiba-tiba bikin kelapa sawit begitu berhektar-hektar? Modalnya dari mana bos? Jadi gue harus lihat nih papan caturnya dan mau main di industri mana. Dan gue lihat yang paling efisien adalah finance dan investment. Nah begitu gue udah lihat finance dan investment, nah gue lihat lagi nih di global lagi, balik lagi ke global. Yang paling muda, yang paling kaya itu siapa? Orang yang punya cash paling banyak di dunia menurut gue saat ini adalah CZ yang punya Binance. Jadi dia adalah orang yang mungkin punya cash paling banyak di dunia sekarang. Karena Binance itu making so much money per hari. Dari sana gue pelajarin gitu. Oke, industrinya kayaknya kripto nih. Begitu gue lihat, kenapa yang kripto ini paling muda-muda, paling kaya-kaya? Berarti there's something di industri ini. That's why gue masuk ke industrinya itu nggak tiba-tiba. Itu holistic top down approach. Karena gue dari kecil udah lihat, gue selalu contek orang paling kaya karena gue mau jadi orang paling kaya. Simpel kan? Masa lu mau jadi orang paling kaya dengerinnya bapak lu gitu. Ya kecuali bapak lu orang paling kaya. Jadi caranya begitu. Kalau kalian bilang kalian didiskredit sama keluarga kalian, oh kalau jangan begini, lu jangan begitu, jangan dengerin ya. Kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan dengerin apapun yang keluar dari mulutnya. Sederhana kan, sepinter itu ya. Jadi kalau gue udah kasih tahu industri mana, lu cari aja, lu buktiin omongan gue, jangan cuma percaya gue. Lu Google aja sendiri cari. Industri apa yang most likely untuk bikin kalian jadi orang kaya. Zaman dulu ya, John D. Rockefeller itu fokus di minyak. Henry Ford itu fokus di mobil di saat orang nggak ada yang percaya sama mobil. Lu fokus di satu industri, saat orang nggak percaya sama industri itu ya. Kayak Henry Ford bikin Ford. Di kripto ini orang banyak masih ketolol yang kayak otak-otak kayak lu yang bilang, oh ini scam ini, kenapa jual kripto, kenapa nggak ini? Aduh males lah kalau udah bahas kripto. Lu goblok. Ini industri masa depan. Lu gak mau belajar ini. Michael Saylor itu 2012 bikin buku judulnya The Mobile Wave. Dia prediksi bahwa semua orang akan pakai ini ke depannya. Di saat lu orang gak ada yang tahu ini apa. Dia udah prediksi mobile wave. Dia adalah investor awal di Apple dan Amazon. Sekarang dia all in di mana? Di industri Bitcoin. Jack Dorsey yang bikin Twitter atau yang lu pakai kan X sekarang dibeli sama Elon Musk. Jack Dorsey itu bikin Twitter zaman lu pakai BlackBerry, masih pakai nggak lu waktu itu BlackBerry? Itu dibuat sama Jack Dorsey. Dan dia keluar dari sono untuk bikin perusahaan namanya Square, fokus 100% di Bitcoin. Lu bayangin apakah orang-orang seperti ini orang-orang bodoh gitu. Perusahaan 10 triliun aset under management. Triliun dolar by the way. BlackRock. Mereka pun udah fokus sekarang untuk bikin shares IBIT-nya di Bitcoin. Dan lu masih pikir, ini scam. Gak mau belajar, silahkan jadi miskin. Gak pelajarin ini, persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet. Kadang perubahan itu harus nampar muka lu sampai lu akhirnya, oh iya ya harus pakai ini. Contohnya, lu para pengusaha retail jualan baju di mall ya. Ngerasa, oh gak mungkin orang pakai internet, orang mau suka belanja lihat kita. Sampai lu lihat semua cewek di Indonesia belanjanya dari Shopee. Bajunya itu setengah dari baju lu. Margin lu kegerus, akhirnya bangkrut toko retail lu. Digampar muka lu, ya kan? Baru sadar gitu. Teknologi itu disrupsinya seperti itu. Ketika semuanya belanja dari Shopee, toko saya miskin ya. Orang bilang, nanti nggak belanja dari internet, orang nggak akan pakai surat email, pasti suratnya fisik. Bubar kan lu jadinya ya. Yang sediain jasa-jasa surat fisik, bubar. Toko fashion retail, bubar. Nanti lu nggak percaya kripto ya, bisnis lu bubar juga. Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi ya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar. Karena bilang, tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya. Enggak. Itu coping mekanisme mereka aja. Itu alasan aja. Siapa sih yang nggak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang nggak mau kaya, gue transfer 10M juga diem mulutnya, ya kan? Diem dia. Bilang, oh tapi kan saya nggak mau duit, gue ke transfer 10M. Oh iya. Diem lu. Nggak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gue tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gue udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gue gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, gak ada. Ada, gue ketemu orang kaya yang bego tuh gak ada di dunia ini. Terus mungkin ada yang bilang juga, oh ini cuma mau ngajarin trading itu judi, lu yang kepala lu yang isinya judi ya. Fortune 500 company cuma 500 ya. Fortune 500. Kalian cari hedge fund tuh ada berapa? Lebih kaya mana? CEO top 1 Fortune 500 atau hedge fund manager nomor 10? Nah lu pelajarin, lu aja gak tahu apa itu hedge fund, apa itu family office, apa itu private equity, nggak tahu. Terus bilang, oh trading itu judi. Nah,
Pelajarin dulu, orang-orang paling kaya adalah hedge fund managers. Ini gue kasih kuncinya. Jadi mereka coba, kalau lu cari Ken Griffin, yang beli penthouse itu siapa? Orang-orang siapa? Yang beli rumah-rumah paling mahal di dunia itu siapa? CEO-nya Coca-Cola kah? Enggak, ya. Yang punya Citadel, yang punya Bridgewater, itu orang-orang paling kaya di dunia. Coba gue tantang sekarang. Kalian oh tapi kan keren kalau punya startup, punya bisnis, gue berbisnis. Coba lu coba ya, gue tantang sekarang. Founder mana? Startup keren lah di Indonesia yang hebat-hebat tuh, yang gede-gede. Yang masuk majalah, set foto pakai jas itu. Coba suruh beli rumah 50M sini. Bisa nggak lu? Katanya valuasi perusahaannya triliunan. Kok nggak bisa beli rumahnya? Karena nggak punya cash. Jangan mau mimpi jadi founder startup. Itu pekerjaan paling nggak enak di dunia. Udah cuman foto di majalah, orang kira lu kaya tapi duit aslinya kagak punya. Jadi jangan punya mimpi jadi founder startup. Belajar di industri yang beneran making cash. Jangan ngelabel sesuatu yang lu nggak ngerti. Oh, trading crypto tuh judi. Lu lihat dulu Pantera Capital tuh make money berapa. Lu lihat dulu Paradigm make money berapa, Dragonfly. Nggak tahu semua itu, iya, karena bodoh. Jadi jangan melabeli sesuatu yang lu nggak ngerti. Strategi bebas finansial tuh selalu harus serang, ofensif. Jangan ciut, jangan defense. Jangan nabung, tapi serang terus. Bikin duit. Karena lu kalau bisa bikin duit misalnya 10M sebulan, ya buat apa nabung? Ya kan? Hitung-hitung pengeluaran. Itu game pecundang itu. Lu ntar disuruh nabung ya kan. Yuk dengan gaji 15 jutanya akan nabung sampai umur 60 ya. Nanti begitu 60, begitu udah kena inflasi sampai mampus, kamu punya 10M di reksadana. Udah itu. Itu bebas finansial lu terserah. Lu nontonin aja financial influencer itu. Oh ntar ada yang ngomong lagi. Tapi kan Warren Buffett humble bang, ya kan. Dia kemana-mana nggak mau naik. Dia naiknya pernah bilang pakai ekonomi. Nah itu lu pelajarin apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia omongin. Coba lu cari. Sama Bill Gates dia selalu naiknya apa? Private jet besar, bos, private jetnya. Mansionnya ada besar warna putih. Jadi lu pelajari dulu bener-bener orang itu siapa. Strategi ampuhnya apa? 1. Contek orang yang udah sukses. Cari industrinya. Kedua, cari celah dan create value di industri tersebut. 3, itu lo harus kerja segila mungkin ya, 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu minimum. 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak mau ini semua nggak usah jadi kaya, jadi pecundang aja. 4, jangan pernah fokus defense, tapi fokus serang terus. Karena uang itu suka ya. Jadi fortune itu harus dipaksa. Ini kata-kata dari Niccolo Machiavelli. Keberuntungan tuh harus dipaksa, di-coerce ya. Diinjek kalau bisa kepalanya. Karena itulah yang bikin keberuntungan tuh akhirnya submissive ke kita. Dan yang kelima ya, gue mau bilang kalian good luck untuk dalam pencarian ini, untuk pencarian jadi orang kaya. The time is closing down. AI will gantiin kalian semua. Kalau kalian udah ngerti cara pakai GPT, kalian semua akan digantiin ya. You will all be worthless ya. Ajarin kalian di sini. Jumlah pertumbuhan populasi di dunia ini kalian lihat. Dropnya kapan? Tahun 1971. 1971 ini akan jadi tahun krusial ya. Dari data-data point yang gue kasih di sini. Ini gue share pertama di sini ya. Nggak akan ada yang share seperti ini di YouTube. Karena otaknya nggak ada yang sampai. Pertumbuhan populasi 1971 drop. Lihat. Sederhana, angka perceraian 1971 sampai 2010 ini yang terjadi. Nah, apa hubungannya? Kalau ada hubungannya nanti gue jelasin. Lihat jumlah anak per satu wanita. Kan kalian bilang, oh ada movement feminis. Itu yang bikin siapa? John D. Rockefeller. Dia mau cewek itu jadi budak pabriknya juga. Dia yang buat, dia yang funding gerakan feminis. Jadi buat kalian para feminis di luar sana, sadarlah bahwa yang bikin feminis itu adalah laki-laki bernama John D. Rockefeller. Lihat ya, ini di US, gue ngomong di Konoha, ini di US. Harga rumah ya berdasarkan pertumbuhan pendapatan masyarakat di negaranya. Seperti ini chartnya. Kalian lihat setelah 1971 ketika Nixon itu lepas fiat dari gold standard, jadi kertas itu udah gak ada emas di belakangnya. Dunia ini has gone to shit ya. Jadi kalau gue dibungkam suatu saat nanti, makanya kalau kalian lihat profil gue tuh semua selalu ada simbol yang V itu kenapa? Karena gue mau ada yang lanjutin apa yang gue omongin di sini ya. Karena manusia itu bisa mati, tapi simbol dan ide itu akan hidup selamanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.